Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Balok bergerak terhadap kita. Gambar yang kedua coba disimak lagi. Dan baloknya bergerak terhadap kita. Jika di atas balok ada sebuah bola, kemudian baloknya bergerak, apakah bola bergerak terhadap kita? Jawabannya iya, bola bergerak terhadap kita. Apakah bola bergerak terhadap balok? Jawabannya tidak, bola tidak bergerak terhadap balok. Mengapa bisa begitu? Balok dikatakan bergerak terhadap kita karena mengalami perubahan posisi. Sedangkan bola tidak bergerak terhadap balok karena tidak mengalami perubahan posisi. Kesimpulannya, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Ada dua hal ya, dia mengalami perubahan posisi dan harus ada titik acuan. Benda bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, atau parabola. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari gerak benda pada lintasan lurus. Gerak relatif. Suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu belum tentu bergerak terhadap benda lainnya. Misalnya, ketika matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, dari bumi kita melihat seolah-olah matahari bergerak melintasi bumi. Padahal faktanya, ketika kita telah belajar ilmu tata surya, matahari itu tidak bergerak, dan yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Yes, ini dia gambarnya ya. Kita lihat bahwa yang bergerak mengelilingi matahari adalah bumi. Jadi gerak yang kita lihat dari bumi ini, gerak matahari itu disebut gerak semu. Benda terlihat seolah bergerak padahal kenyataannya diam. Itulah yang dimaksud dengan gerak semu. Nah, contoh gerak semu lainnya. Ingatlah saat kamu melakukan perjalanan dengan mobil. Saat kamu memperhatikan sekeliling, adakah benda yang bergerak mendekatimu? Saat mobil mulai parkir dan mobil mulai mengegas berjalan, sesaat seolah-olah terlihat benda di sekeliling mobil lah yang bergerak. Padahal yang bergerak adalah mobil yang kamu sedang tumpangi. Nah, itu juga contoh gerak semu. Jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Coba simak gambar berikut ini ya. Ini ada motor dari posisi A mula-mula, dia akan melewati jalan berliku hingga berakhir di posisi B dengan panjang lintasan jalan totalnya 300 ditambah 200 ditambah 400, 900 meter. Namun jika ditarik garis lurus antara A dan B itu panjangnya 600 meter. Sekarang coba bedakan mana yang jarak dan mana yang perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Total panjang lintasannya semuanya adalah 900 meter. Sedangkan perpindahan hanyalah perubahan kedudukan terhadap benda, yaitu 600 meter. Selanjutnya, definisi tentang kelajuan. Kelajuan itu diperoleh dari hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu tertentu. Misalnya, seorang anak berlari sejauh 40 meter selama 10 detik. Berapa kelajuan anak tersebut? Cukup kamu bagi jarak dengan waktu 40 meter dibagi 10, jawabannya 4 meter per detik atau 4 meter per sekon. Sehingga ketika dirumuskan, kelajuan adalah jarak dibagi waktu, kelajuan V lambangnya, jarak S dan waktu T. Keterangan: V kelajuan satuannya meter per sekon, S jarak satuannya meter,
dan T waktu satuannya sekon. Satuan kelajuan secara internasional sebenarnya meter per sekon, namun di speedometer mobil kadang kita temukan satuan kelajuan itu dalam kilometer per jam. Nah, bagaimana cara mengubah kilometer per jam ini menjadi meter per sekon? Simak perhitungan berikut ini. Dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Ingat 1 kilometer berapa meter? 1000. Dan 1 jam berapa sekon? 3600. Jadi 72 dikali 1000 dibagi 3600. Sederhanakan, coret nolnya, di 72 dibagi 36 hasilnya 2, 2 kali 10 20 meter per sekon. Itu cara mengubah dari kilometer per jam ke dalam meter per sekon. Selanjutnya, ini ada contoh soal kelajuan. Berapa kelajuan orang berlari jika menempuh jarak 600 meter dalam waktu 2 menit? Waktu yang 2 menit dirubah dulu ke satuan SI yaitu ke sekon. 2 dikali 60. 2 menit dijadikan sekon, 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Ini 120 sekon ya, oke. Dan jaraknya 600 meter, maka kelajuannya adalah jarak dibagi waktu atau S per T. 600 dibagi 120. Jawabannya 5 meter per sekon. Oke. Selanjutnya hitungan kelajuan. Kamu memerlukan waktu 30 detik untuk menempuh jarak 180 meter. T 30 detik. S 180 meter. Jadi S per T 180 dibagi 60, 6 meter per sekon. Ingat ya, ketika kelajuan ditanya rumusnya dibagi. Jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kalau jarak yang ditanya, rumusnya dikali V dikali T. V yang satuannya meter per sekon atau di soal ini dalam kilometer per jam. T satuannya sekon atau jam. Karena V dalam kilometer per jam, maka waktu yang satuannya menit dirubah ke jam. Dari menit ke jam dibagi 60. Makanya ini 54 dikali 30 per 60. Sederhanakan 1 per 2. Ya 30 per 60 itu 1 per 2 dikali 5 per 4. 5 per 4 dibagi 2, 27 kilometer. Ingat satuannya ini kilometer. Jadi pasangan satuannya begitu ya. Kilometer per jam, jam. Lanjut tentang pembagian gerak lurus dibagi 2, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Dan gerak lurus berubah beraturan juga dibagi lagi jadi 2. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau yang gerak lurus beraturan yaitu gerak benda di lintasan lurus dengan selang waktu yang sama setiap jarak yang sama. Misalnya gini, sebuah mobil melaju di lintasan yang lurus dengan kelajuan 70 km per jam selama beberapa menit. Nah, selama beberapa menit itu karena kelajuannya 70 terus lintasannya juga lurus, maka dia dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Yaitu kecepatannya tidak bertambah sama sekali, kecepatannya tetap. Nih contoh grafiknya ya. Dari menit kedua hingga menit ke-10 kecepatannya tetap 25, makanya grafiknya lurus. Grafik hubungan antara S dengan T. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan. Misalnya, jatuhkan benda dari tanganmu dan perhatikan kecepatan benda tersebut. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang mengalami perubahan kecepatan setiap sekonnya.
Ingat ya, mengalami perubahan kecepatan bisa bertambah cepat, bisa semakin lambat. Kalau bertambah cepat berarti mengalami percepatan. Jika semakin lambat, ya perlambatan. Keduanya diberikan lambang A. Jadi lambang dari percepatan atau perlambatan itu A. Nah, ini contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Lihat grafiknya antara V dengan T, naik, kecepatan bertambah terus. Jadi dari waktu ke waktu kecepatannya terus bertambah. Itu kalau dipercepat. Sekarang kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oh, bukan yang ini, grafiknya ada dua ya. Nah, grafik yang kedua lah yang benar. Yang menghubungkan antara V dengan T dari waktu ke waktu semakin menurun, dan semakin menurun hingga berhenti. Maaf, slide-nya mundur. Ya, kita percepat. Oke, yang dilihat adalah grafik yang kedua ya. Grafik yang pertama itu masih yang dipercepat. Lihat yang diberi tanda checklist. Itu adalah grafik gerak lurus, berubah beraturan diperlambat. Menurun grafiknya. Ingat ya, bedanya dengan yang dipercepat. Sekarang masuk ke percepatan. Percepatan rumusnya perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kalau dilambangkan seperti ini ya, delta V per delta T. Sebuah bola menggelinding lurus ke bawah sepanjang bidang miring dengan kelajuan 4 meter per sekon. Setelah 4 sekon, kelajuannya menjadi 20 meter per sekon. Percepatan bola adalah, jadi bertambah nih ya, kecepatan bendanya. Rumusnya delta V dibagi delta T. Delta V itu perubahan kecepatan. Mula-mula 4, jadi 20. Ya kurangin aja. 20 dikurang 4 berapa? Dibagi waktunya 4 sekon. Jadi 16 dibagi 4. Sama dengan 16 per 4 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Yang A. Jadi satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Soal yang kedua, percepatan yang dialami oleh sebuah kereta api. Jika kereta api mula-mula dalam keadaan diam dan dalam waktu 2 menit kemudian kecepatannya menjadi 30 meter per sekon adalah, rumusnya A sama dengan delta V bagi delta T. Dan delta V itu berarti 30 dikurang 0. Lah kok 0 dari mana? Keadaan diam. Karena ada keadaan diam berarti kecepatan mula-mulanya 0. Dibagi waktunya 120 dari mana? 2 menit dirubah ke sekon. Jadi hasilnya 30 per 120 sama dengan 1 per 4. Sama dengan 0,25. Jawabannya yang D. Oke. Ya, demikianlah materi gerak lurus di kelas 8.